Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hal mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Nabila Abnulia Lubis sebagai moderator sekaligus penyaji ketiga. Ada Reni Anggraini sebagai penyaji pertama dan ada Nur Hasana sebagai penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini Sibuan dari kelas Penmas Rek B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. HAM adalah hak-hak secara inher melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia atau Jan Matterson. Selanjutnya pengertian HAM. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya karakteristik HAM. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Selanjutnya sejarah perkembangan HAM di Piagam Madinah atau Syafitul Madinah 622. Disusun oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum penting yang Yatsrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak kewajiban di kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan atau penyembah berhala Madinah, sehingga membuat mereka menjadi sesuatu umat. Saya Nur Hasana akan memaparkan mengenai sejarah perkembangan HAM. Yang pertama itu ada Magna Carta 1215. Di piagam ini membatasi kekuasaan Raja Zon yang absolut. Dengan piagam ini, Raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan Raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Maksudnya, Raja di sini berhak dipintai pertanggungjawaban atas sebuah kesalahan yang mungkin dilakukannya. Jadi walaupun dia Raja, dia tetap akan dipintai pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Namun di balik itu, Raja tetap berwenang untuk membuat sebuah undang-undang. Selanjutnya itu ada Bill of Rights 1689. Ditandatangani Raja William III. Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum, equality before the law. Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan. Jadi di bagian Bill of Rights ini, Raja William menyatakan bahwa semua manusia itu sama di muka hukum. Maksudnya, ketika seseorang itu bersalah, maka wajib dikenakan sanksi. Meskipun dia seorang raja, presiden, ataupun bangsawan, ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka wajib dikenakan sanksi tanpa memandang dia itu kedudukannya seperti apa. Karena jelas di sini dikatakan bahwa manusia sama di muka hukum. Selanjutnya itu ada Declaration of Independence 1776. Di Declaration of Independence ini sendiri, kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776 disusun oleh Thomas Jefferson, bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Jadi perkembangan HAM itu di Declaration of Independence, dia menyatakan bahwa pentingnya kemerdekaan di suatu negara dan persamaan dan persaudaraan. Yang dimaksud ialah semua masyarakat itu wajib mendapatkan kemerdekaan dan persamaan. Yang dimaksud ialah persamaan dalam hal mendapatkan kemerdekaan, masalah hukum. Jadi ketika walaupun masyarakat tersebut adalah kelas bawah yang tidak memiliki tahta apapun, dia wajib mendapatkan hak yang sama. Selanjutnya itu ada sejarah perkembangan HAM di Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence, merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Yang dimaksud pelarangan penangkapan sewenang-wenang ialah ketika seseorang itu dinyatakan bersalah namun belum ada surat penangkapan dari hukum, secara otomatis orang tersebut tidak boleh ditangkap. Karena jelas dikatakan di sini bahwa ketika seseorang ingin ditangkap atau dilakukannya penangkapan terhadap seseorang belum mendapatkan surat secara resmi dari hukum, maka tidak boleh dilakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Selanjutnya itu ada perkembangan HAM, The Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM. Dihasilkannya oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948 dan diterima secara resmi dalam sidang umum PBB. Jadi secara singkat, sejarah HAM itu ialah dari waktu ke waktu semuanya itu saling berkaitan. Bahwasanya HAM itu ialah salah satunya untuk melindungi seorang individu agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Jadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan haknya, maka dia bisa menuntut hak tersebut ke jalur hukum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Nabila Abnulia Lubis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan HAM di Indonesia. Ada banyak perjuangan untuk memperebutkan hak asasi manusia di Indonesia. Kita dapat mengetahuinya dan dibuktikan dengan adanya tanggal-tanggal tertentu yang diperingati sebagai hari-hari tertentu. Misalnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908, itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Artinya Indonesia telah bangkit dan HAM itu sudah mulai terbentuk di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928, itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Artinya banyak pemuda yang sudah berhasil memperjuangkan dan mendapatkan hak asasi manusia di Indonesia.
Tiga, pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita semua tahu bahwa tanggal ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dapat disebut memperjuangkan hak asasi manusia? Karena kita yang sebelumnya dijajah, akhirnya kita bebas dari penjajahan itu. Jadi kita mendapatkan hak kita sebagai manusia. Pada tahun 1950, rumusan HAM ini sudah resmi dieksplit dan dicantumkan ke dalam undang-undang yang dulunya namanya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Serikat. Masih banyak lagi tanggal-tanggal atau hal yang tercantum di dalam undang-undang mengenai perjuangan HAM ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang HAM di dalam Undang-Undang tahun 1945 dan di mana HAM yang di dalam undang-undang ini tercetus di dalam pasal 28A sampai 28J, di mana bunyinya yaitu pasal 28A mengatakan hak untuk hidup, pasal 28B mengatakan hak untuk membentuk keluarga, pasal 28C mengatakan hak untuk mengembangkan diri, pasal 28D mengatakan hak pengakuan yang sama dan di hadapan hukum. Pasal 28E mengatakan kebebasan untuk memeluk agama. Pasal 28E hak untuk berkomunikasi. Pasal 28G perlindungan diri pribadi. Pasal 28H hak hidup sejahtera lahir batin. Pasal 28I hak perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan yang terakhir pada pasal 28J mengatakan bahwa berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Itulah pasal-pasal HAM yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya akan membahas mengenai kategori HAM, di mana kategori HAM ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, hak-hak solidaritas. Dan yang ketiga, hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pokok HAM, di mana prinsip-prinsip pokok HAM ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada partikularisme, yang kedua ada universal, yang ketiga tidak dapat dilepas, yang keempat tidak dapat dipisahkan, yang kelima saling menguntungkan, dan yang terakhir keseimbangan. Jadi tanpa 6 prinsip pokok HAM ini, kita pasti tidak mendapatkan hak kita di dalam hak asasi manusia ini. Sekianlah hasil materi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.